Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qurrata Ayun Zain, NIM 2041050300097 dari AKS 4, UTS Pengauditan 1. Yang pertama adalah pengertian risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Pengertian risiko. Risiko bawaan atau inherent risk adalah kerentanan dari saldo akun atau kelompok transaksi terhadap salah saji yang dapat bersifat material dengan asumsi bahwa tidak ada yang terkait dengan pengendalian internal, baik untuk masing-masing salah saji maupun ketika salah saji tersebut digabungkan dengan salah saji di saldo akun atau kelompok transaksi lainnya. Risiko ini melekat dan sudah ada sebelum audit dilakukan. Yang kedua adalah risiko pengendalian atau control risk. Adalah risiko yang mana salah saji dapat terjadi di dalam saldo akun atau kelompok transaksi dan dapat bersifat material, baik untuk masing-masing salah saji maupun ketika salah saji digabungkan dengan salah saji di saldo akun atau kelompok transaksi lainnya, yang tidak dapat dicegah atau dideteksi dan dikoreksi secara tepat waktu menggunakan sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal. Yang ketiga adalah risiko deteksi atau detection risk. Adalah risiko yang mana prosedur-prosedur substantif yang dilakukan auditor tidak akan mendeteksi salah saji yang ada di dalam saldo akun atau kelompok transaksi dan dapat bersifat material, baik untuk masing-masing salah saji maupun ketika salah saji tersebut digabungkan dengan salah saji di saldo akun atau kelompok transaksi lainnya. Selanjutnya, gambaran hubungan risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Untuk mengurangi risiko audit pada tingkat rendah yang dapat diterima, dibutuhkan risiko deteksi yang dapat diterima cukup rendah saat risiko bawaan dan pengendalian cukup tinggi. Sebagai contoh, jika struktur pengendalian internal efektif dapat mencegah atau mendeteksi adanya sejumlah kesalahan, misalnya risiko pengendaliannya rendah, maka auditor dapat melakukan pengujian substantif yang sedikit efektif atau risiko deteksinya tinggi. Alternatifnya, jika saldo akun lebih rentan terhadap kemungkinan salah saji atau risiko bawaannya lebih tinggi, maka auditor harus menerapkan prosedur-prosedur pengujian substantif yang lebih efektif atau risiko deteksinya lebih rendah. Ringkasnya, lebih tingginya penilaian risiko bawaan dan risiko pengendalian, maka auditor harus memperoleh banyak bukti audit dari prosedur-prosedur substantif yang dilakukan. Terdapat hubungan terbalik di antara risiko deteksi dan gabungan dari risiko bawaan dan risiko pengendalian. Misalnya, risiko bawaan dan pengendalian cukup tinggi. Kebutuhan risiko deteksi yang dapat diterima cukup rendah untuk mengurangi risiko audit pada tingkat rendah yang dapat diterima. Dengan kata lain, ketika risiko bawaan dan risiko pengendalian cukup rendah, auditor dapat menerima risiko deteksi yang lebih tinggi dan masih dapat mengurangi risiko audit yang pada tingkat yang rendah yang dapat diterima. Selanjutnya, yang kedua yaitu hal-hal yang harus dipertimbangkan saat menentukan imbalan jasa profesional audit. Yang pertama adalah keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Kedua, tingkat pelatihan dan pengamanan dari pihak-pihak yang terlibat saat melakukan jasa profesional. Yang ketiga, waktu yang diperlukan. Yang keempat, besarnya tanggung jawab saat melakukan jasa-jasa audit. Menurut Peraturan Pengurus IAPI Nomor 2 Tahun 2016 tentang penentuan imbalan jasa audit, laporan keuangan dalam menetapkan imbalan jasa audit anggota harus mempertimbangkan A. Kebutuhan klien dan ruang lingkup pekerjaan. B. Waktu yang diperlukan dalam setiap tahapan audit. Yang C. Tugas dan tanggung jawab menurut hukum atau statutory duties. D. Tingkat keahlian atau levels of expertise dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan. Yang E, tingkat kompleksitas pekerjaan. F, jumlah personel dan banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh anggota dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang G, sistem pengendalian mutu. Dan H, basis penetapan imbalan jasa yang disepakati. Kemudian lowballing adalah auditor menetapkan audit fee atau harga auditor yang lebih rendah ketika klien pertama kali mendaftar yang bertujuan untuk mendapatkan klien yang lebih banyak. Kegiatan ini bukan merupakan tindakan yang tidak etis, namun mungkin terdapat sejumlah ancaman terhadap kepatuhan atas prinsip-prinsip dasar yang timbul dari besarnya tingkat imbalan jasa yang ditawarkan. Misalnya, ancaman kepentingan pribadi atas kompetensi dan sikap kehati-hatian yang profesional muncul jika imbalan jasa yang ditawarkan begitu rendah, sehingga mungkin sulit bagi angkutan
profesional untuk melakukan penugasan berdasarkan standar teknis dan profesional yang berlaku pada tingkat harga tertentu. Yang ketiga adalah Kode Etik Profesi Akuntan atau Kode Etik Akuntan Indonesia Publik. Kode etik profesi akuntansi sangat penting karena untuk mencegah terjadinya kecurangan atau fraud. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI adalah wadah organisasi profesi akuntan Indonesia yang diakui pemerintah. Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik atau IAIKAP adalah wadah organisasi para akuntan Indonesia yang menjalankan profesi sebagai akuntan publik atau bekerja di kantor akuntan publik. Agar dapat menjadi akuntan yang baik, para akuntan harus mematuhi aturan-aturan dan persyaratan yang dapat mengkualifikasikannya sebagai seorang akuntan yang profesional. Dengan adanya kode etik tersebut, para akuntan tidak hanya diwajibkan memiliki kemampuan hard skill terkait akuntansi, namun para akuntan juga dituntut untuk memiliki perilaku yang baik dan bermoral terkait dengan pekerjaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.